pertama terima kasih pada Nusantek, spesialnya Niko yang telah memberi kesempatan saya untuk ke presentasi hari ini. Ya, kita hari ini di Nusantek webinar ini, topiknya hari ini tuh bahas satu aspek di Internet of Things, yaitu device management platformnya. Sharing screen saya udah kelihatan nggak, Nick? Kelihatan. Udah. Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Nazmi Febrian, bisa dipanggil Nazmi atau Rian. Nah, saat ini saya bekerja di Axiata Digital Labs, yaitu perusahaan software house di Jakarta, sebagai senior IoT engineer. Sebelumnya saya sempat bekerja di Stay ITB sebagai asisten peneliti dan juga pernah bekerja di Bukalapak sebagai embedded engineer 1 tahun gitu. Juga Kimtronics, ini perusahaan startup di Bandung. Dan terakhir sebelum di Axiata Digital Labs ini saya sempat bekerja juga sebagai firmware engineer lead di Pernika, startup juga di Jakarta. Nah, kalau ada yang pengen diskusi, saya nantinya silakan terbuka. Ini Telegram saya di sini @nazmibojan, atau di LinkedIn juga bisa. Nah, saya menyelesaikan kuliah itu di ITB, S1 dan S2-nya master. Itu baru lulus sekitar 2 tahun yang lalu. Oke, itu ya buat perkenalan sedikit. Nah, outline presentasi saya hari ini itu yang pertama ada perkenalan dikit tentang IoT. Ya, ini mungkin teman-teman sudah banyak ngikutin seminar IoT sebelumnya. Cuman saya coba jelaskan dikit sebelum masuk ke device management platform ini. Terus juga akan membahas arsitektur dan solution yang ditawarkan. Terus bakal menjelaskan tentang device management platform. Di sini saya akan menjelaskan satu aja device management platform, yaitu Flex IoT dari XL Axiata. Terus juga akan menjelaskan IoT real case. Kasusnya di sini smart building dan smart farming. Terakhir kita akan coba hands-on demo Flex IoT yang mana akan kita gunakan pada presentasi kali ini. Oke, sedikit perkenalan tentang IoT. IoT sendiri itu berdasarkan survei sebenarnya termasuk 5 teknologi yang cukup hangat dibahas pada dekade ini ya. Selain AI, terus cloud, machine learning, salah satunya juga IoT, juga blockchain dan lain-lain. Nah, backgroundnya itu sebenarnya pada tahun 2009 pun sebenarnya jumlah perangkat IoT yang terkoneksi ke internet itu udah melewati jumlah manusia. Dan pada tahun 2019 itu udah 25 miliar IoT device yang udah terkoneksi ke internet. Nah, ini proyeksinya bakal meningkat tajam. Bahkan tahun 2030 diprediksi itu mencapai 50 miliar device. Nah, di IoT sendiri itu ada beberapa aspek yang menjadi fondasi ya di sistem solusinya IoT. Yang pertama itu Things-nya sendiri, kita bukan Internet of Things. Nah, di Things-nya sendiri itu adalah sensor and device. Terus untuk connectivity-nya itu aspeknya adalah networks and protocols. Itu gimana pemilihan jaringan, protokol yang cocok untuk Internet of Things, dimana kita kebanyakan memakainya device-nya low power dan lain-lain. Nah, selain itu aspeknya, 2 aspek terakhir itu big data and analytic, lalu cyber security and privacy. Nah, ini kenapa dibutuhkan? Karena sebenarnya IoT itu bukanlah suatu sistem yang kita cukup mengkoneksikan alat kita ke internet dan udah gitu. Nah, itu
bagi user hampir sama sekali tidak ada nilai jualnya kalau hanya gitu. Nah, makanya di IoT sendiri itu ada kaitannya juga harusnya dengan big data and analytics. Nah, problemnya setelah kita punya data banyak itu kita sebenarnya harus menjaga privacy, terutama data-data pribadi user yang nantinya yang terkoneksi ke internet. Nah, untuk presentasi kali ini saya cuma bahas 2 aspek di atas ini. Di bawah ini karena background saya di embedded engineer karena nggak terlalu relevan. Oke. Jadi bagian IoT sensor and device itu yang populer kita gunakan sebenarnya embedded device. Embedded device itu device elektronik yang memiliki kemampuan banyak, itu connectivity dan lain-lain. Nah, di sini juga ada memori, ya banyak lah. Ini embedded device sendiri itu salah satu contohnya kan ada microcontroller atau microprocessor. Nah, yang umum digunakan itu tergantung kebutuhan kita. Ada yang 8 bit, 16 bit, 32 bit, bahkan Raspberry Pi 4 yang terbaru itu udah 64 bit, udah mendekati kemampuan komputer. Nah, ini cocok buat edge computing. Nah, kalau kita butuh low power, itu embedded device-nya kita mungkin bisa memakai yang 8 bit, 16 bit, atau 32 bit. Oke. Nah, embedded device ini adalah main controller di end device. Nah, untuk mendapatkan data, maka si embedded device ini perlu dihubungkan ke sensor-sensor. Nah, saat ini ya hampir semua banyak sensor lah tersedia di lapangan. Nah, mulai dari suhu dan lain-lain. Nah, bisa dilihat di sini ultrasonic, soil moisture buat farming dan lain-lain. Nah, untuk menghubungkan embedded device ini dan sensor itu udah disediakan berbagai macam protokol. Salah satunya, beberapanya ada ini, USAR, SPI, I2C, USB, Ethernet, dan lain-lain. Nah, ini kebutuhannya nanti tergantung kondisi di lapangan. Nah, misalnya kita butuh jaringan yang multi-slave, nah berarti kita butuh bisa pakai I2C. Terus kita yang pengen yang simple berarti USAR. USB agak rumit sedikit. Nah, ini pemilihan protokol embedded ini biasanya tergantung pada sensor yang digunakan. Nah, untuk sensor yang sama kadang juga ada beberapa pilihan. Untuk sensor yang mengukur variabel yang sama itu kadang tersedia di market beberapa sensor mungkin dengan peripheral yang berbeda-beda. Nah, itu tergantung microcontroller kita punyanya embeddednya apa aja, peripheralnya apa aja, nanti kita cari sensor yang cocok. Nah, di sensor and device ini di pengembangannya di IoT itu ada satu hal yang selalu menjadi tantangan nih bagi IoT engineer. Yang pertama itu apakah kita harus beli new device buat sensor and device ini atau kita cukup memakai existing device. Nah, itu semuanya ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, kalau pengen develop baru itu tentu saja kita bakal butuh waktu pengembangan yang sangat lama, terus cost-nya juga lama karena itu ada resource cost kan, ada cost-nya orang, terus cost pembelian alat dan pengembangan. Tapi kelebihannya kalau kita develop new device, di akhir setelah alat ini berhasil, maka cost-nya bakal turun. Nah, beda kalau existing device, cost-nya bisa dibilang hampir datar gitu dari awal sampai akhir. Cuman ya kalau kita beli device yang udah jadi, harganya bakal lebih mahal daripada kita develop sendiri. Terus problemnya sendiri kalau develop new device, itu di Indonesia kan sebenarnya ada regulasi-regulasi, baik itu dari Kominfo misalnya ada terkait dengan frekuensi dan lain-lain. Terus nah, untuk itu kita harus sertifikat sendiri nih kalau kita
develop new device. Maka hal-hal seperti itu harus diperhatikan karena masalah frekuensi ini cukup menjadi perdebatan di Indonesia karena kita nggak bisa pakai sembarang frekuensi. Untuk itu dibutuhkan certification and lab testing. Oke, masuk ke aspek selanjutnya itu IoT networks and protocol. Nah, untuk protokol sendiri itu kita ada 3 aspek yang harus diperhatikan sebelum memilih networks and protocol yang tepat. Pertama itu jarak dari end device ke gateway. Nah, ini perlu diperhatikan karena misalnya untuk smart home berarti koneksinya nggak terlalu jauh kan dari device ke gateway, mungkin bisa pakai wifi dan lain-lain. Nah, beda kalau kita misalnya memantau perbatasan gitu. Nah, itu kan ada di hutan dan jarak-jarak gateway-nya ada berkilometer. Nah, mungkin kita bakal jaringannya makanya WAN dan itu pilihannya ada di sini. Terus selain itu kita harus juga memperhatikan volume data yang dikirim. Misalnya kalau di gedung misalnya smart building, buat security kita butuh pengiriman data kamera, berarti volume datanya bakal besar. Nah, itu kita nggak bisa memakai data dengan memakai protokol dengan low bandwidth dan low data rate, itu sangat susah. Nah, pemilihannya kayak gitu, termasuk juga speed and frequency. Nah, untuk frekuensi ini juga udah diatur, misalnya buat wifi 2,4 giga atau 5 giga. Terus kalau pengen pakai WAN, jaringan WAN itu LoRa. Kalau di Indonesia LoRa ini singkatan dari long range wide area network. Kalau di Indonesia regulasinya udah keluar, itu di frekuensi 923 sampai 925 MHz. Sebenarnya ini perdebatannya LoRa ini berada di antara frekuensi GSM operator. Jadi kemarin perlu dibuat regulasinya dan dipilih 923 sampai 925. Kalau Sigfox di Indonesia itu di 920 sampai 923 mega. Untuk NB-IoT, kalau NB-IoT ini di frekuensi GSM. Nah, kalau di Excel sendiri itu di 900 MHz. Nah, pemilihan di bagian network and access and physical ini layer 4 layer ini bukan OSI layer ya, TCP IP layer. Nah, di bagian physical itu kita bisa milihnya apakah personal area network, local area network atau wide area network. Nah, ini paling jauh. Nah, untuk layer atas sedikit itu layer internet layer. Buat the IoT sendiri itu ada beberapa pilihan. Nah, di sini di IoT lebih cocoknya IPv6. Kenapa? Karena nantinya di suatu jaringan buat jaringan IoT sendiri itu kalau IPv4 cuma terbatas di 32 bit. Nah, paling datanya cuma yang bisa terkoneksi lebih sedikit daripada IPv6 yang itu bisa 128 bit device. Dia itu sekitar berapa ya? 3,5 10 banget 38 lah. Banyak. Nah, di layer atas ya transport itu biasanya pakai TCP, UDP, dan DTLS. Terus terakhir di layer application itu 4 protokol ini yang populer digunakan. Cuman yang paling sering saya gunakan sih MQTT. Nah, MQTT ini protokol berbasis PubSub, Publish Subscribe. Nanti kita bahas di demo deh. Terus juga ada yang populer satu lagi CoAP, Constraint Application Protocol. Nah, kalau ini berbasis REST ya, REST API, put get post. Ini mirip HTTP, cuman headernya lebih kecil. Nah, ini perbandingan antara protokol yang ada di IoT ya sebelah kiri dan protokol yang ada di internet umumnya. Oke, di bagian application. Nah, kenapa ini perlu dibedakan? Pertama itu di IoT sendiri kan di end device-nya itu kita pasti bakal memakai low power device, bukan pasti juga sih umumnya. Nah, untuk itu kita nggak bisa pakai protokol internet yang biasa, yang dimana itu memakan
energi yang cukup banyak. Nah, untuk IoT sendiri malah di end device biasanya dipasang baterai yang bisa tahan bertahun-tahun. Untuk itu gak cocok kalau kita pakai protokol misalnya WiFi gitu yang makan energi. Selain itu mungkin proyeknya juga di end device ini nantinya kalau bisa menuju energy harvesting. Jadi kita nggak pakai sumber power utama lagi dari baterai atau internet. Nah, di sini yang menarik ya di bawah sini itu nah ini IEEE 802154 ini Zigbee. Nah, terus ada IEEE 802.11. Nah, ABGNAC AD ini itu khusus yang biasa Wi-Fi. Nah, si IEEE Working Group ini dia juga ngeluarin khusus Wi-Fi buat IoT, itu AHA dan AX. Nah, AHA ini mereka nyebutnya Halo Wi-Fi. Dia memiliki dia ditujukan dibuat buat device IoT, Wi-Fi dengan device IoT, dan frekuensinya itu di ISM sekitar 900 MHz. Nah, beda dengan Wi-Fi kebanyakan. Oke. Nah, ini cuma perbandingan aja. Buat personal area network biasanya dipakainya di ruangan. Nah, kita kebanyakan makanya Bluetooth. 6LoWPAN ini protokol area network berbasis ini IPv6 dan low power. Nah, ini kalau di lokal biasanya orang pakai Wi-Fi. Nah, buat WAN di IoT itu ada banyak pilihan kan, yang sudah dibahas tadi sebelumnya. Ada LoRa, Sigfox, 4G dan lain-lain. Nah, perbandingannya bisa dilihat di sini. Tadi kan dibahasnya aspek pemilihan protokol, ada distance. Nah, itu tergantung kebutuhan. Nah, buat long range itu mungkin ada dua pilihan ya, LP1. Mungkin ada LoRa dan NB-IoT Sigfox ini yang harganya lebih murah daripada VSAT. Nah, VSAT ini memakai internet dari satelit, itu biayanya cukup mahal. Nah, untuk medium range itu ada beberapa pilihan mulai dari WPAN sampai 5G, terus short range ini. Nah, di sini juga menarik, ada buat short range dan low bandwidth biasanya RFID yang dipakai di buat tap kartu dan lain-lain, NFC juga ada di HP juga ada. Nah, terus ada juga WBAN. Nah, ini khusus wireless body area network. Nah, ini protokol yang biasa yang didesain sengaja untuk device-device IoT yang dipasang di badan, terutama juga yang nantinya device yang dipasang di dalam tubuh manusia, itu udah dibikin juga protokolnya. Oke. Yang ini masih sedikit tentang IoT lagi terakhir. Nah, buat arsitekturnya sendiri ini developed by Cisco ya. Nah, mereka menyebutkan sebenarnya IoT itu kalau kebanyakan orang ngebahas kan cuma ini connectivity and physical. Nah, sebenarnya kalau cuma sampai sana, sistem IoT-nya ini belum menjadi solution bagi user. Nah, makanya ada layer-layer lagi di atasnya. Itu data accumulation, data abstraction, and application. Nah, buat IoT engineer sendiri mungkin lebih banyak terlibatnya di layer 1, 2, 3. Nah, untuk data accumulation, abstraction, application itu mungkin lebih banyak terlibatnya backend engineer, data engineer, data analytics, dan lain-lain. Nah, terakhir, level akhir ini itu lebih ke bisnis. Nah, ini hubungannya ke end user, berhubungan dengan bisnis. Nah, layer 1, 2, 3 ini, di layer 3 ini kita ada bahasnya fog computing. Nah, untuk device IoT sendiri biar tujuannya ada fog atau edge computing ini, tujuannya agar tidak ada pembengkakan data yang terlalu banyak dari end device ke server. Nah, kalau banyak data yang tidak bermanfaat nantinya membuat server jadi berat dan atau bisa harganya lebih mahal kan. Nah, untuk itu perlukan fog computing sebenarnya. Nah, di beberapa case fog computing ini dipasang di gateway. Jadi beberapa device koneksi ke satu embedded computer yang
memiliki kemampuan processing yang cukup baik. Nah, datanya diolah dulu di edge. Nah, mereka misalnya buatnya cloud computing sebelum dikirim ke internet. Nah, jadi ini layer arsitektur yang di develop by Cisco. Oke, nah kenapa saya bahas sedikit tadi tentang basic dari IoT. Nah, di IoT sendiri nantinya itu kita bakal ada problem di mana kita akan memanage puluhan, ratusan atau bahkan ribuan device dalam satu solusi yang kita tawarkan. Untuk memanage device itu sangat sulit apabila kita setiap mau mendelivery satu solusi, kita bikin satu platform lagi untuk manajemen device-nya. Nah, itu cukup sulit dan memakan biaya dan waktu. Nah, karena itu dibutuhkan sebuah platform di sini untuk memanage device-device IoT yang ada ribuan atau ratusan di solution kita nanti. Oke, ini saya bahas sedikit ya, kenapa pentingnya device management platform ini. Nah, di IoT sendiri itu kita bisa milih. Nah, di sini saya kita di Axiata Digital Labs sebagai software, sebagai solution delivery ya. Di sini kalau seandainya kita mendeliver vertical solution di mana buat industry automation, itu kita bikin device dan platform yang berbeda lagi. Terus buat health berbeda lagi, agro, home automation berbeda. Nah, ini bisa memakan biaya yang cukup banyak. Selain biaya development, juga biaya manusia, juga pengembangannya jadi memakan biaya yang banyak. Nah, untuk itu solusinya lebih cocok buat IoT ini ke arah platform play. Jadi kita mendesain sebuah platform di mana device yang akan dipakai di beberapa solusi ini didaftarkan dulu ke platform tersebut. Nah, platform tersebutlah yang akan memanage device. Nah, misalnya di industri dan automation sama health atau agro ya, itu bakal ada sensor yang sama akan dipasang. Nah, kita nggak perlu develop dari awal lagi untuk mendelivery solution yang akan kita sampaikan. Nah, di tujuannya device management platform itu ya di situ kita bisa memanage device untuk banyak solusi dengan mempersingkat waktu delivery. Nah, artinya kita juga bisa mendeliver solution dengan harga yang lebih murah karena waktu pengembangannya lebih sedikit. Gitu. Oke, kita sekarang langsung masuk ke ini ya, portal dari device management platform. Nah, di sini saya pakai device management platform dari Excel Axiata di sini. Itu Flex IoT. Nah, Flex IoT sendiri itu sampai saat ini itu masih free untuk tujuan non komersial. Nah, kemarin saya lihat banyak pendaftarnya juga dari mahasiswa dan guru ya, sama dosen. Nah, mungkin bisa memakai platform ini untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Nah, untuk keperluan komersial mungkin bisa menghubungi pihak Excel nantinya, atau saya bisa hubungkan. Nah, di sini di portal ini sendiri itu disediakan developer portal. Nah, di sini kita harus mendaftar dulu. Ini simpel sih. Nanti saya bakal demokan. Nah, email, first name dan nomor HP dan lain-lain. Terus dia ada konfirmasi ke email sebelum dibuka. Oke, ini arsitekturnya dikit ya tentang manajemen platform yang akan saya jelaskan nanti. Nah, di sini di manajemen platform ini setelah login
itu kita bakal disuguhkan dengan beberapa fitur. Nah, pertama itu device management. Di sini kita bakal bisa mendaftarkan brand-brand atau brand dan type dari sensor yang akan kita pasang, sehingga nantinya bisa di-reuse buat keperluan solusi lain. Misalnya kita mendaftarkan sensor suhu gitu, tipe SHT20 atau apa buat keperluan farming. Nah, setelah didaftarkan di brand dan type tertentu, nah nantinya device ini bisa di-reuse lagi untuk keperluan solusi lainnya. Nah, di sini juga disediakan simple dashboard. Nah, di simple dashboard ini nantinya bisa bakal menampilkan data real time dari data sensor real yang dikirimkan oleh sensor secara real time, ya near real time lah. Terus di sini kita juga si Flex IoT juga menyediakan device SDK. Nah, ini untuk teman-teman, mempermudah teman-teman dalam mendevelop solusi lebih cepat, karena di sini di SDK bakal disediakan codingan basic ya dari sensor yang akan kita gunakan. Nah, mereka menyediakan di sini untuk Raspberry Pi and ESP32. Nah, itu bisa saya tampilkan nanti. Nah, kelebihannya lagi selain device management di platform Flex IoT ini juga ada itu API management. Nah, jadi ini fungsinya nanti menghubungkan si device management platform ini ada di tengah-tengah antara application layer yang kita suguhkan ke user dengan device. Nah, dia akan menjembatani antara end device dengan application nantinya. Oke, itu mungkin ya ini flow-nya nanti setelah login terus kita bisa masuk ke developer portal, daftarkan alat kita, device onboarding. Nah, sementara itu buat sekarang ini kalau pengen mendaftarkan device atau brand baru itu harus lewat approval dari XL. Cuman teman-teman bisa menggunakan generic brand yang ada di yang sudah terdaftar di Flex IoT. Oke. Nah, setelah selesai device di onboard, selanjutnya kita bisa explore sendiri nih bikin device terus bikin format data sendiri agar komunikasinya lebih gampang antara end device dengan platform. Oke. Nah, ini saya tampilin sedikit screenshot ya sebelum demo nanti. Nah, di sini saat login teman-teman bakal disuguhkan dengan portal ini. Sini itu dynamic dashboard ya. Device dashboardnya itu nanti kita bisa add widget, apakah itu suhu, temperature dan lain-lain. Nah, pilihannya di sini ada device management, API management dan lain-lain. Nah, dua ini yang paling penting nih, device management itu onboard device kita sama API buat bikin REST API buat get push and put dan data dari server lain atau backend sistem kita. Nah, ini salah satu contoh kita mendaftarkan brand dan type baru di platform ini. Nah, ini tuh generic brand. Ini umumnya udah ada di perangkat Flex di platform Flex IoT. Teman-teman nanti bisa tinggal add brand aja dengan nama yang sama. Nanti bisa langsung di-approve. Cuman kalau kita pengen mendaftarkan brand dan type baru, nanti di sini bakal ada pending. Nah, itu kita harus menghubungi adminnya dulu buat approve. Dan itu sepertinya kalau kayak gitu udah kayak tujuan komersial dan ada price-nya sendiri dari XL. Ya, oke. Nah, ini salah satu screenshot-nya juga ya.
Nah, nanti setelah ini bagian device onboarding. Nah, di device onboarding di bawah brand dan type kita bisa bikin version sendiri untuk device kita. Dan di sini sebenarnya ada dua pilihan protokol, MQTT sama HTTP. Nah, saat di create nanti ada data-data terkait protokol MQTT. Yang pertama itu server MQTT-nya, port, terus event, username dan lain-lainnya. Nanti detailnya bakal saya jelasin di demo. Oke. Nah, ini saya di sini dulu deh. Nah, bagaimana si Flex IoT ini bermanfaat pada real case yang ada di lapangan. Nah, arsitekturnya itu kayak gini. End user ini nantinya pengguna dari platform IoT yang bakal kita deliver. Nah, di sini itu sensor-sensor yang kepasang dan IoT gateway. IoT gateway ini perangkat yang menghubungkan antara sensor dengan jaringan. Ini bisa ada banyak pilihan sih. Yang industrial ya ada Bivocom, Robustel buat WiFi sama 4G dan lain-lain. Buat LoRa ada khusus lagi. Misalnya buatan Cisco ada LoRa Gateway dan lain-lain. Nah, si Flex IoT ini ada di antara device dan application yang mau kita deliver. Nah, di sini bisa berupa web app, Android atau iOS. Nah, si Flex IoT ini platform ini, device management platform ini itu nanti berhubungan dengan gateway, itu bisa HTTP atau MQTT seperti yang saya bilang tadi. Nah, buat dari Flex IoT ini platform ke application itu pakai RESTful. Nah, nanti si Flex ini bisa menggenerate RESTful API buat get data-data dari sensor yang kita perlukan. Oke. Nah, ini sedikit aja ya cerita tentang implementasi dari device management platform yang kita lakukan di Axiata Digital Labs. Ada 2 project yang udah berhasil di-deliver menggunakan platform ini. Yang pertama itu Smart Building. Nah, ini udah di-deliver di kantor pusat, di negara kantor pusatnya kita, itu di Sri Lanka. Nah, itu kita udah develop smart building untuk salah satu operator telkonya di Sri Lanka. Nah, yang kita backgroundnya sendiri sebenarnya kenapa smart building ini cukup populer ya? Karena itu pertama environment issue. Di gedung sendiri, terutama kantor itu kebanyakan lingkungan kerjanya tidak cukup sehat. Pertama karena banyaknya manusia ya di dalam kantor pada jam kerja itu kadar CO2-nya itu kadang tidak terkontrol, flow udaranya tidak baik. Nah, itu jadinya ada health issue. Terus selain itu juga ada isu energi efisiensi untuk mereduksi electrical use ya, di sebuah gedung. Nah, standarnya sendiri smart building itu ada 2. Ini ada LEED sama BREEAM for UK. Nah, ini USA. Nah, ini sendiri sebenarnya standar smart buildingnya nggak cuma smart device ya yang dibahas di sini, sebenarnya mulai dari desain, interior dan lain-lain. Nah, yang kita deliver di smart building itu ada beberapa komponen utama, yang variabel utama lah yang harus ada di smart building. Itu pertama HVAC sistemnya, ini air conditioning. Kita harus kontrol flow udaranya, terus penghematan AC-nya, mengontrol AC-nya dari jauh dan lain-lain. Terus smart sensor buat ini bukan lighting ya, lighting. Jadi buat deteksi apakah udah pagi atau malam, kita bisa matikan lampu di ruangan tertentu di dalam buildingnya nanti. Terus juga ada aspek-aspek lain seperti security, yaitu misalnya kamera pemantau dan lain-lain. Nah, ini contoh kiblatnya, ya bisa dibilang ini smartest building in the world sekarang. Ini oleh
mereka punya BRIM score yang tinggi ya, di dunia itu bisa sampai 99,4%. Nah malah yang ini itu sebenarnya yang mirip markas Avenger ini itu sebenarnya dia industrial logistik sih. Di sini itu gedung yang bertujuan untuk pengiriman dan storage barang. Nah di sini dia udah full solar cell di rooftop dan energi yang diproduce-nya malah lebih besar dari yang dikonsum. Nah ini dua-duanya di Belanda. Nah menariknya yang ini di Edge Amsterdam. Di Edge Amsterdam itu ada inovasi yang mereka lakukan di tahun 2016 ini. Dia membuat smart LED dari Philips. Nah ini lampunya itu terhubung pakai Ethernet. Jadi powernya dari Ethernet, terus setiap lampu nanti ada IP. Nah itu sedikit intermezzo ya. Nah ini yang kita deliver di Sri Lanka. Kita membuat platform IoT buat smart building, di mana kita mulai dari user manajemennya, kita bikin ada fitur bikin admin, terus siapa yang mengelola dan lain-lain. Terus ada fitur alert jika misalnya kadar CO2 di suatu ruangan mulai tinggi, terus ada alert ke pihak-pihak yang telah kita atur sebelumnya. Terus bisa juga data history 1 bulan, 2 bulan atau 1 tahun ke belakang. Nah ini sensor-sensor yang terpasang yang kita ukur di building itu. Nah saya nggak tampilin platformnya langsung ya karena ini ada data-data yang agak privat. Nah selain itu kita juga deliver. Nah kalau ini di Indonesia smart poultry. Ini kategorinya smart farming. Ini kita mengontrol kandang ayam ya. Ini smart poultry itu unggas. Nah di sini kandang ayamnya bukan kandang ayam yang konvensional seperti di rumah-rumah. Nah ini kandang ayam yang populasi ayamnya bisa ratusan ribu. Nah kita kenapa butuh IoT di sini? Nah sebenarnya ayam itu sangat sensitif terhadap suhu. Kalau dia sangat panas dia nggak mau makan si ayam. Kalau dingin dia malah ngumpul dan juga tidak mau makan. Nah itu bakal meningkatkan angka kematian ayam di kandang itu. Nah kalau diatur secara manual sama orang-orang itu kandangnya luasnya berhektar-hektar, sangat sulit. Nah di situ makanya dipasang sistem IoT untuk memantau ayam 24 jam agar tingkat panen ya, nanti ada masa panen ayamnya itu bisa maksimal. Nah ini arsitektur ini yang kita gunakan pada dua dua solusi yang ditawarkan waktu itu. Nah dua-duanya itu memakai Flex IoT di bagian tengahnya. Oke. Saya sekarang ini ya langsung aja masuk ke demonya. Nah di demo ini saya akan menggunakan sensor ini SHT20. Nah di sini dari pengalaman di lapangan itu sebenarnya di industrial. Nah ini saya beberapa kali ke industrial, terus farming and building itu protokol yang paling populer digunakan itu Modbus. Nah walaupun ini protokol yang udah sangat tua, 40 tahun udah umumnya, tapi saya nggak tahu masih dipakai di industri, mungkin belum ada replace-nya ya. Di industri automation umumnya PLC itu masih dipakai Modbus ini. Nah Modbus sendiri itu ada beberapa tipe, ada Modbus RTU, ASCII, TCP dan lain-lain. Nah di bagian physical layer-nya, oke ini ada sedikit kesalahan. Nah, sebenarnya physical layer-nya itu RS485, RS232 atau Ethernet buat Modbus TCP. Nah si Modbus ini sendiri itu protokolnya itu master slave. Ada satu master yang bakal mengontrol beberapa slave.
Nah, nantinya si sensor suhu ini akan bertindak sebagai slave dengan address tertentu. Di Modbus network sendiri itu satu master bisa support 254 slave. Ini datangnya karena slave address di sini itu cuma 1 byte. 1 byte kan 8 bit. Cuma support 256 data kan. 0 nggak dipakai, 1 sampai 254 buat slave address. Sementara 255 itu buat broadcasting. Nah, ini format data dari Modbus protokol yang di umumnya itu slave address, function code, terus ke data CRC. Nah, CRC-nya di sini 16 bit. Buat slave sama function itu 1 bit. Nah, di function code sendiri itu ada beberapa. Kalau pilihannya di Modbus itu ada input register, terus keep register atau nyebutnya holding register. Nah, ini bisa di write dan read holding register. Cuman kalau input ini kita cuma bisa baca. Nah, di si khusus sensor ini itu format datanya kayak gini. Jadi kita lihat di demonya. 1 byte device address, function code-nya itu di sini si input itu function code-nya biasanya hexanya 0x04. Terus starting address ini register address. Starting addressnya ini 16 bit. Nah, ini buat high bitnya, yang 8 bit awal, ini 8 bit terakhir. Terus ini adalah berapa byte yang mau kita request nantinya. Lalu CRC, perhitungan CRC-nya itu udah standar juga dari Modbus-nya. Oke, itu sedikit tentang Modbus protokol ya, yang di demo kita kali ini. Nah, di demo kali ini kita bakal mendeliver. Nah, ini arsitektur sederhananya. Kita bakal menggunakan sebagai di bagian sensor and device-nya ini. Itu sensornya ada SHT20 tadi. Terus microcontrollernya kita pakai ESP32. Karena ini yang paling lumayan murah, yang ada kemampuan Wi-Fi-nya dan Bluetooth. Terus di sini kita butuh ada converter satu. Karena si ESP-nya sendiri itu nggak mempunyai peripheral RS485. Jadi butuh konversi dari RS485 ke TTL. Kalau udah TTL dia bisa pakai USART di ESP32-nya. Terus si ESP32 ini nantinya bakal connect ke Flex IoT melalui protokol MQTT. Nah, nantinya si data-data di Flex IoT bakal dikonsum oleh, di sini saya cuma bakal dikonsum oleh laptop nantinya. Saya bikin sebuah codingan sederhana di Python buat consume data-data dari device ini. Oke, nah ini sedikit tentang protokol MQTT yang bakal kita gunakan. Nah, si MQTT ini sistemnya publish subscribe, di mana di antara keduanya itu kita butuh sebuah broker. Nah, si brokernya sendiri sudah ada di device management platform yang kita gunakan, yaitu Flex IoT. Nah, di sini publishernya itu ESP32 publish data-data yang diambil dari sensor ke message broker, lalu di subscribe oleh PC pada alamat topik subscribe tertentu. Lalu si baliknya nanti si subscribe ini juga bisa bertindak sebagai publish ke topik tertentu yang di subscribe oleh si sensor. Untuk nanti kita cuma mendemokannya ini on and LED-nya LED. Oke, gitu ya. Oke, saya langsung aja ke demonya ya. Oke, ini portal dari Flex IoT yang
digunakan. Oke, saya logout dulu deh. Nah, nanti teman-teman masuk di ini aja, portal FlexIoT. Terus kalau belum bikin akun, silakan bikin di sini, sign up. Karena saya udah. Nah, ini langsung masuk ke dashboardnya FlexIoT. Nah, pertama sebenarnya kita harus daftarin brand dulu di sini. Cuman kita nanti bisa add new brand sesuai brand yang udah ada di sini. Nanti pas nyobain kita bisa nyobain generic brand 2003. Nanti teman-teman bisa langsung pas add brand bikin brand berapa gitu. Nah, misalnya ini brand 766 ini udah ada di sini di sistem. Saya coba save. Already exist. Nah, langsung approve. Harusnya kalau brandnya nggak ada, dia nanti pending. Nah, untuk approve-nya kita harus hubungi admin dulu. Oke, kita gunakan brand yang sama aja ya. Nah, ini misalnya yang udah ada di generic brand 766 ini tipenya biasanya generic device. Itu udah ada. Terus ya kita refresh dulu. Oke ya, generic device sudah approve. Nah, teman-teman bisa pakai itu. Kita masuk ke onboarding. Nah, di onboarding ini kita mendaftarkan device yang brand sama type-nya udah di approve. Nah, cara kita di sini sebenarnya ada beberapa jenis device onboarding, JSON, plugin, TCP, legacy. Bedanya nanti sebenarnya di tipe format data yang dikirim. Itu saat ini saya pakai JSON karena lebih simple dan library-nya cukup banyak di device. Nah, saya coba bikin device dengan brand type yang udah didaftarin tadi, cuman dengan versi yang berbeda gitu. Ini kan saya udah ada versi 2, versi 3, versi 4, versi 1. Soalnya di sini kita coba buat versi 5 ya. Belum ada ya. Oke, kalau kita klik parent berarti si device ini langsung terkoneksi ke FlexIoT tanpa melalui node lain terlebih dahulu. Nah, untuk Mac ini itu kayak ID-nya device, nanti MAC address-nya device lah. Bisa dibilang itu kalau kita centang dia bakalan di-generate sendiri oleh sistem. Nah, di demo ini saya bakal demoin protokolnya MQTT. Terus JSON path buat Mac-nya itu $.Mac tanpa date dan firmware range scenario. Oke, nah saat di save nanti di active new device on board, jadi teman-teman udah punya data-data terkait dengan broker MQTT yang ada di FlexIoT device management platform ini. Itu server sama port, terus event topic, action, username, password. Nah, di sini saya mau ada frasa menarik nih. Nah, kita nyebutnya kalau dari sensor ke sistem FlexIoT itu kita nyebutnya event topic. Nah, sementara itu dari FlexIoT nanti ngasih komen ke device. Nah, kita nyebutnya action topic. Oke. Nah, setelah kita bikin onboard satu device di versi baru, nanti kita bisa add event. Nah, event ini kan tadi
data dari sensor ke broker Flex IoT-nya. Nah, kita add event baru. Saya bikin di sini sensor status. Oke, nah kita di sini bisa generate format data sendiri dalam bentuk JSON dengan penambahan parameter tertentu. Nah, si SHT20 sensor yang kita pakai tadi, bentar ya. Ini tuh dia bisa ngebaca data temperature and humidity. Nah, untuk itu di sini kita bakal coba tambahin parameternya temperature. Terus JSON path-nya temp, ya. Oke, terus kita coba lagi daftarin buat humidity ya. Kelembaban. Ini JSON path-nya humid aja. Terus terakhir kita nyambahin waktu data itu diambil. Oke, ini dalam bentuk epoch time, itu integer tertentu, waktu dari 1 Januari, berapa detik dari 1 Januari 1970 sampai sekarang. Ini time. Nah, sistem nantinya udah generate nih format dari data yang akan dikirim oleh si ESP32. Oke. Nah, di sini kita di demo ini kita mau nambahin action sedikit buat mati dan nyalain lampunya. Kita tes action pertama itu LED on. Oke, ini action pertama. Terus kita tambah action buat matiin ya. Oke, nah berarti kita udah nge-onboard satu device dengan brand dan type tertentu untuk versi tertentu, versi 5 gitu. Nah, jadi kalau brand and type, satu brand and type itu kita bisa bikin banyak version, dan pun kita bisa bikin banyak ini tipe data. Nah, ini kan kalau kita bikin brand baru nantinya bikin onboard device baru, kita bisa ganti ini temperature, humidity, and time dengan data yang lain. Misalnya jarak gitu, ultrasonic sensor, kita bisa ganti ini eventnya pakai distance dan lain-lain. Nah, itu kan kita onboard satu jenis device dengan versi tertentu. Nah, selanjutnya tahapannya kita create device. Nah, itu ada di device operation. Tunggu bentar. Ya, nah ini daftar device yang udah dibuat sebelumnya. Nah, karena kan kita tadi udah bikin satu device baru ya. Kita tambahin device di yang kita kasih nama device 1, 2 udah ada ya, device 3. Tadi brandnya 2003 ya. Versi 5. Oke, save. Nah, di sini tuh kita bakal dikasih data di generate MAC address tertentu. Nah, ini nanti kita juga masukkan ke codingan ESP32. Oke, kita masuk ke codingan ESP-nya.
Nah, di sini saya udah ada codingan yang udah dibuat sebelumnya buat SHT20. Nah, sebenarnya kalau teman-teman pengen nggak bikin dari nol buat device bukan codingan ESP-nya, itu bisa di-download di sini. Nah, di sini saya kan pakai VS Code dengan plugin Platform.io. Nah, itu teman-teman bisa download di sini aja. Terus caranya di sini ya. Nah, ini nantinya kalau dibuka isinya Nah ini mirip file-file yang ada di Platform.io. Teman-teman tinggal add project aja di sini di workspace ini. Nah, ini saya udah bikin codingannya buat Nusantek ini, webinar ini. Nah, ini ada beberapa data yang harus kita copy ke sini. Ini WiFi sama password ini. Terus data dari Flex IoT di bagian onboard device. Nah, kita kan bikin ini tadi versi 5. Nah, ini server and portnya udah sama. Itu MQTT Flex IoT. Nah, user ini beda biasanya setiap kita bikin version. Ini. Kita copy aja sini. Terus passwordnya ini. Terus tadi kan kita ngasihnya namanya device tree ya. Nah, Mac-nya sendiri itu ada di device operation tadi. Itu di sini. Device 3 kita. Terus buat topiknya, buat topiknya itu di event topik ini. Buat subscribe-nya itu formatnya adalah push garing. Nah, sini device Mac karena udah parent Mac kan ini, cuma device Mac terus slice ini akhirnya. Cuman akhirnya ini. Oke, itu portnya tetap sama dan lain-lain. Nah, di sini saya akan mengenerate juga epoch time, waktu pengambilan data sensor itu ngambilnya dari NTP pool ntp.org. Terus ya ini codingannya. Nah, ini pakai Platform.io, saya pakai frameworknya Arduino. Karena ESP EDF tadi nggak ada di support ya di SDK-nya. Cuman kita teman-teman juga bisa pakai ESP EDF sih. Udah pernah saya cobain dan berhasil juga ke Flex IoT. Nah, di sini yang simpelnya kita pakai Arduino framework aja. Serial 1 buat data ke ESP-nya ke laptop. Serial 2 ini user dari ESP-nya ke Modbus to TTL. Oke, di sini get SHT data. Nah, buat request sensor itu nanti bisa lihat di datasheet-nya. Itu kita nge-request-nya ini slave address, function code. Kita mulainya dari temperature address, kita request 2 byte langsung, suhu dan humidity. Terus baca datanya disimpan dalam bentuk float di sini, temperature and humidity. Oke. Terus tadi kan kita milihnya formatnya JSON. Nah, si Arduino sendiri itu kan punya library Arduino JSON. Nah, kita bisa pakai library itu buat
construct formatnya sebelum dikirim ke Flex IoT. Oke, kita build aja ya. Upload. Terus kita monitor. Nah, di sini dia udah connect ke MQTT, berarti data dari username, passwordnya udah benar. Nah, dia get data setiap 10 detik saya aturin di sini. Temperature yang diukur oleh SAT itu 2941 pada jam segini, terus dikirim dengan format yang sesuai dengan yang kita udah atur di device onboarding tadi. Oke, kita coba cek ya, datanya masuk ya. Nah, ini ada datanya udah masuk yang ini 4020 tadi, 2930 yang update time-nya 12.688 ya. Nah, itu udah keluar di sini. Terus data ini sebenarnya bisa kita tampilkan juga di dashboardnya Flex IoT. Oke, tadi kan ini sebenarnya cara add-nya itu sini, add widget, terus pilih yang kita inginkan. Ini kan temperature, tambah satu lagi. Terus kita ini kan device tree, temperature. Pakai versi 5. Terus device kita yang device 3 tadi. Temperature. Oke, nah ini real time data dari device 3 yang dikirim 2960. Itu bisa dilihat di sini. Nah, 2960 itu sesuai 2970. Nah, dia berubah di sini 2970. Terus bisa juga masukin, wah ini gangguin aja. Oke, nah kita bisa juga add widget buat humidity ya, satu lagi yang diukur. Ya ini maklum aja ya, ini masih banyak pengembangan yang akan dilakukan di Flex IoT. Kita save dulu deh. Oh, belum diatur. Device tree humidity. Oke, kita save. Nah, ini real time data dari sensor yang dikirim sekarang. Saya lihat di sini nih. 298 3950. Misalnya saya ubah 3930, humidity-nya berubah. Saya coba tiup sensornya biar humidity-nya meningkat.
Nah ini kan jadi 91 nih. Nah lebih tinggi, berubah. Oke, ini kelihatan perubahan humidity-nya mulai tinggi setelah saya tiup tadi. Terus itu kan buat publish. Nah buat publish ini sendiri kan seperti arsitektur yang kita bilang tadi, ini tuh ada di antara device dan application yang mau kita buat ya. Nah di sini kita ada API management juga. Nah di sini bisa menyediakan API buat teman-teman kalau mau bikin apps atau mau bikin web app, terserah. Nah mau baca data dari sensor via RESTful API. Nah itu bisa di-generate di sini. Nah kita pakai platform yang udah disediakan aja. Kalau pengen pakai Postman nih, tinggal download di sini nih datanya. Ntar di load di Postman biar lebih gampang. Nah kita coba di sini aja dulu. Ini ada beberapa tahapan ya sebelum kita generate. Sama kita dapetin API authorization dulu. Nah ini setiap 3.600 detik berlakunya, bakal berubah terus. Terus masuk ke user management. Nah ini masukin username and password sudah. Nah saya stop sharing bener. Nah ini setelah tadi kita masukin username and password dan lain-lain, itu kita dapat data XIoT JWT. Nah ini dua data itu tadi yang kita perlukan buat ya misalnya kita mau request ID, ID-nya device dan lain-lain. Itu dua data tadi. Misalnya data ini kita mau dapetin device ID dari device 3 tadi yang kita daftarin. Nah kita ngambil token lagi, copy bukan ini. Nah dia bakal ngelis device-device yang ada di akunnya kita. Nah terakhir kan kita bikin device versi 5. Ini adalah device ID-nya, device kita yang terakhir tadi, device 3. Nah, kalau pengen dapetin data terakhir itu cukup get last status nih. Sama masukin authorization lagi. Terus token. Terakhir kan ini device ID kita 25057 buat yang device 3 tadi. Kita lihat ya data terakhir sensornya itu 3040 4040 ya. Nah, harusnya ini 4040 3040. Nah, ini kita bisa dapat data ini, manggil 3 API tadi sehingga kita nampilin data sensornya secara real time. Nah, oke. Saya ini udah bikin Python sederhana ya, buat nampilin datanya itu. Di laptop saya nanti nge-consume API yang sudah dibikin tadi.
halamannya kayak masih halaman browser. Oh iya, sorry. Tadi juga kayaknya pernah ada yang share code tadi juga halaman browser juga tadi yang tampil. Wah, siap. Bentar ya. Itu pilihnya harus diubah terus ya share screen-nya. Gak bisa desktop. Ada yang pertama tuh desktop harusnya. Waktu share screen paling kiri atas. Ini gimana? Nah, udah. Oke. Wah, sorry ya. Tadi. Oke. Nah, ini ada itu sederhana apa ya? Codingan sederhana di Python buat sensor status nih. Nah, jadi mulai dari get API authorization token dan di get device status itu udah saya hardcode di sini. Misalnya kita jalanin display sensor. Sorry. Ini harus diubah dulu karena kita bikin device baru tadi. Oke, ini kita jalanin simple program buat get device. Nah, ini harusnya sesuai dengan data yang dibaca. Nah, ini data sensor yang saya hubungkan ya ke device. Nah, ini isinya itu HTTP request dari RESTful API tadi. Di sensor status. Oke. Kita pause dulu. Nah, terakhir itu device control. Nah, ini mungkin masih ada waktu. Kita demokan pakai dashboard aja deh, dynamic dashboard. Nah, di sini itu ada on off button, widget on off button yang kita bisa button yang bisa kita add. Nah, misalnya di sini saya pakai pindahin ya ke device 5. Terus off-nya ke device 5 juga. Version 5 device 3, sorry. Oke. Nah, si ini dia nge-publish nge-action ke subtopiknya si device kita tadi. Nah, si device topiknya kan ini di sini nih. Sorry. Nah, ada di alamat ini kan topiknya. Terus kalau kita set pencet tombol ini, on misalnya, ada data masuk menyuruh LED to on. Nanti saya liatin pakai kamera ya perubahan-perubahannya. Terus kalau pengen off, nah dia nge-subscribe topik yang itu buat nge-off LED-nya. Mungkin di kameranya ngeliatin.
Nah, ini kelihatan device yang saya pakai. Nah, ini powernya itu langsung dari 12 volt. Sensornya sebenarnya 5 sampai 30 volt sih. Saya makanya 12 biar aman. Terus ini regulator dari 12 ke 5. Ini Modbus to RS45 to TTL. Nah, ini sensor. Nah, sekarang kan powernya full. Ini nggak saya hubungin ke laptop. Terus ini langsung terhubung ke internet. Nah, di sini ada LED, built-in LED yang terpasang. Misalnya ini saya klik on ya. Nah, itu LED-nya bakal nyala. Klik off mati. Nah, itu kontrolnya sih sesimpel itu dari widget. Nah, ya paling itu aja buat demonya. Saya serahkan lagi ke Nico. Tadi itu pencet tombolnya itu di browser itu tadi berarti ya, di platform device manajemennya. Iya, di sini. Nah, sayangnya nggak bisa nampilin dua-duanya. Oh, saya liatin video aja deh kalau gitu. Boleh? Boleh, iya. Bentar. Ya, share screen dulu ya. Nah, ini sensor ya, terkoneksi ke sumber listrik dari 12 volt. Terus saya cepetin aja ya, yang bagian kontrol. Nah, ini sebenarnya saya tadi juga bikin Python simpelnya buat LED on ya. Ini pakai change LED on, pakai base. Pas di enter, ntar lampunya nyala. Nah, kalau di dashboardnya, saya sempat bikin juga nih tadi malam. Nah, ini saat pencet tombol on ya di dashboard. Nah, lampunya nyala. Pas pencet off, nah lampunya mati. Ya, kurang lebih kayak gitulah tadi prosesnya. Nah, oke Mas. Berarti langsung buat ke pertanyaan yang masuk aja ya berarti ya kita. Ya, boleh. Nah, mungkin yang dari yang paling pertanyaan yang mungkin lebih umum dulu ya. Yang pertama itu peluang IoT di Indonesia itu kayak gimana sih Mas? Kalau dari sisi Mas yang udah udah pengalaman di bidang IoT ini. Oke. Kalau saya lihat sih cukup besar ya. Kenapa? Pertama itu ini dari pengalaman aja. Dari beberapa kali pindah ke kantor itu, kalau lowongan IoT engineer itu alhamdulillah masih ada yang nerima gitu. Terus satu lagi, kalau peluang bisnisnya buat riset sih saat ini di Indonesia, kalau di kampus lebih cocoknya di kampus-kampus sih. Kalau di industri buat ngejar riset IoT itu cukup makan biaya, kecuali dia punya riset division sendiri. Nah, tapi kalau buat implementasinya di lapangan itu sejauh ini masih lancar-lancar aja. Saat ini itu ada kalau di kantor itu ada beberapa potensial project yang lagi digarap, itu ada 2 sekarang. Itu smart farming. Nah,
smart farming sendiri itu di Indonesia baru satu perusahaan yang di device. Itu ada puluhan perusahaan farming ayam ya kalau di sini, poultry, yang jumlahnya itu cukup banyak di Indonesia. Pertama karena konsumsi di Indonesia ini 65% itu protein dari ayam. Nah ini peternakan ayam itu sebenarnya sangat tinggi potensial bisnisnya. Kenapa? Karena dengan pemasangan perangkat IoT itu mereka bilang sendiri kalau peningkatan itu bisa mencapai 15 atau 20% itu udah bagus. Dengan pendapatan per tahunnya biasanya kan 4 triliun atau berapa, itu kan udah tinggi. Potensinya sangat besar. Terus buat fleet management juga banyak. Beberapa perusahaan-perusahaan saya sebelumnya yang saya bekerja sebelumnya di Bandung juga IoT-nya di fleet management. Nah, terus juga di smart building itu juga ada. Saat ini juga ada beberapa ada project yang digarap untuk smart building di Indonesia. Cuman kalau di Indonesia buat smart building itu kebanyakan buat existing building ya. Nah itu tantangannya agak lebih besar karena kita harus menyesuaikan dengan perangkat-perangkat tua biasanya yang ada di building. Cuman kalau new building itu biasanya kayaknya lebih mudah, tapi belum menemukan project sampai buat new building ya. Nah, tapi pada intinya sih banyak aspek lah yang bisa digarap di Indonesia di bidang IoT. Kayak gitu. Kalau di luar negeri sendiri, artinya kan dengan Mas Nasmi di bidang IoT tadi bisa aja mengembangkannya di Indonesia, tapi misalnya kliennya dari luar gitu. Itu gimana? Iya, kalau kasusnya perusahaan saya sih emangnya pusatnya di Sri Lanka, jadi beberapa proyeknya ada di negara lain gitu. Sementara itu ini juga perusahaannya di bawah Axiata Group kan. Nah, gitu. Axiata kan dia megangnya Asia Tenggara. Karena itu sih beberapa proyeknya ada di luar. Cuman sebenarnya sih potensial di Indonesia belum tergarap semua. Dibukanya cabang Indonesia salah satunya karena potensial bisnisnya cukup besar di Indonesia. Nah, di bidang IoT sendiri buat tempat saya bekerja saat ini itu lebih banyak proyeknya di Indonesia. Potensialnya di Indonesia ya. Bisa dibilang sih kita deliver solusi di dalam negeri dulu. Nah, nanti kalau udah banyak solusi yang di-deliver dan kepercayaan meningkat ya mungkin bisa ke luar negeri. Dan saat ini pun sebenarnya kita kebanyakan menggunakan existing device ya. Jadi itu masih integrator beberapa penyedia device. Nah mungkin kalau pengen bersaing di luar itu kita harus punya nilai jual sendiri kan. Baik itu dari segi inovasi di device-nya atau malah inovasi di bisnisnya. Oke. Nah, tadi untuk project smart, ini ada pertanyaan Mas. Untuk project smart building dan smart poultry, itu proporsi pembagian device konvensional yang dibeli dan device yang dibuat sendiri dari awal itu berapa? Lalu ada nggak metode yang digunakan agar pembagian proporsi tersebut bisa optimal? Oke. Nah, kalau di tempat saya sendiri, kita sebenarnya belum ada research division ya buat itu, new device itu. Saya pun baru bergabung beberapa bulan ini. Dan itu hampir 100% sih existing device. Karena pemasangannya itu harus industrial grade. Nah, untuk membuat device dengan industrial grade itu cukup panjang ininya tahapannya. Kita harus
selain memperhatikan elektroniknya juga memperhatikan casingnya, dan harus melalui beberapa standar certification dan pengujian biar aman. Takutnya kita punya waktu yang singkat untuk project tertentu, terus kita develop new device tapi certification dan pengujiannya tidak mumpuni, bisa-bisa solusinya nggak bagus gitu, bisa fail terus di lapangan. Nah, strateginya sih sebenarnya kalau dari saya harus paralel sih. Sebuah perusahaan harusnya punya research division and IoT divisionnya, ada research division dan solution langsung gitu. Jadi di saat kita mendeliver beberapa project dengan existing device, sebenarnya itu ada banyak pelajaran. Kita tahu device-device apa yang paling sering dipakai nih di lapangan. Misalnya yang paling banyak itu saya lihat IoT gateway. Itu paling banyak dipakai, dan itu sangat banyak sih sebenarnya industrial grade-nya buat IoT gateway, sama buat yang bisa baca Modbus to internet ya, Ethernet atau Wi-Fi, dan itu harganya umumnya di atas 5 juta. Nah, sementara kalau kita bikin harusnya bisa di bawah 1 juta sih itu untuk special purpose yang mau kita gunakan. Nah, ya intinya sih kayak gitu. Kita harus punya dua divisi yang jalan berbarengan sih kalau dari saya strateginya. Itu tadi kalau misalnya yang special purpose itu bisa dari misalnya 5 juta jadi 1 juta lebih murah, itu secara kualitasnya gimana Mas? Itu memenuhi nggak? Memenuhi sih. Tapi tetap harus melalui certification dan standar tertentu kan pengujiannya. Nah itu biasanya udah diatur. Misalnya kalau buat misalnya buat Wi-Fi gitu udah ada. Kalau di Indonesia misalnya ada Kominfo yang ngatur buat low power device, buat IoT, buat sama WLAN device itu ada standarnya. Kita harus bawa ke Kominfo dulu, pengujian frekuensi ganggu nggak sama frekuensi lain, terus tegangannya, elektrikalnya bagaimana gitu. Nah, itu kan makan waktu juga tuh. Itu harusnya nggak bisa dimasukin ke dalam project sih. Itu harus di luar project sih. Dan saya lihat sih pengalaman kemampuan engineering di Indonesia sih mampu membuat itu gitu. Cuman yang belum itu manufakturernya sih kalau di Indonesia. Oke. Nah, kalau device management platform, Mas, ini pertanyaan, device-nya itu dari kita sendiri? Iya. Nah, tadi kan saya mendemokan pakai ESP32 itu tadi. Itu teman-teman bisa beli di internet dengan harga nggak nyampe 100.000 sih itu. Dan codingnya juga gampang. Mungkin tadi saya salah screen ya buat. Itu bisa frameworknya Arduino. Teman-teman mungkin udah terbiasa dengan Arduino. Dan dengan sesimpel codingan kayak gini itu kita udah bisa bikin solution sampai layer 3 mungkin ya di arsitektur IoT. Nah, nanti buat ini kan cuma salah satu aspek dari solusi yang kita tawarkan, cuma sangat membantu. Nah, nanti di ujungnya tetap butuh ada application seperti web, iOS atau Android app buat di deliver ke user gitu. Ya kayak gitu. Kita device-nya bisa beli di Tokped dengan harga murah. Oke. Nah, lalu ini Mas ada pertanyaan lagi juga tentang isu security IoT gitu. Nah, sejauh ini dari Mas Da sendiri tentang security dari alat-alat IoT itu gimana? Ya, kalau itu sebenarnya dari security itu bisa dilakukan di beberapa level. Pertama di physical mungkin. Nah, itu biasanya ada beberapa chip yang kalau kita lihat trennya sekarang, produsen chip itu kan misalnya ini arsitektur ARM. Itu ARM ngeluarin misalnya Cortex M3
33 buat IoT. Nah, dia juga menambahkan di sana fitur security via physical. Nah, saya belum mempelajari terlalu jauh sih. Nah, kita mungkin bisa bikin sebuah security di level physical. Nah, itu ini udah support sampai sana manufaktur chip. Nah, di level lain itu mungkin security-nya bakal per layer sih. Itu kan di TCP/IP gitu ya. Ada beberapa, misalnya di transport layer nanti tadi ada DTLS gitu, datagram transport layer security, itu pakai existing security yang ada sih sebenarnya. Cuman beberapa project kelemahannya sih ya benar sih, beberapa project yang kita implementasi buat level sensor and device dan ini networking protocol itu kita sebenarnya sih lebih banyak serahkan ke ini penyedia device-nya buat security di level tersebut. Cuman di level-level atasnya itu di provide oleh engineer kita sih. Oke. Nah, terus ini ada pertanyaan agak yang tadi terkait MQTT credential expire. Itu suatu di tampilan tadi device operation, itu kenapa ya, Mas? Credential expire. Oh iya, ini ya. Nah, saya belum ini terlalu jauh juga mengeksplor ini. Cuman saya nggak tahu itu apa-apa atau bukan ya. Cuman jauh ini saya sih ignore aja sih itu. Karena jauh ini masih bisa ngirim dan terima data gitu. Ya mungkin itu ini bisa dijawabnya oleh yang membuat Flex IoT-nya. Dia belum explore terlalu jauh. Oke. Terus ini pertanyaan lagi. Ya udah. Kalau device itu sejauh ini tadi yang tentang device management platform kan artinya device itu dari kita sendiri. Ada nggak sih Mas yang kayak menyediakan device-nya jadi kita narik data dari device itu gitu? Penyediaannya? Kayak free data gitu ya. Yang kita akses. Iya. Kalau pakai platform IoT sendiri, Flex IoT sendiri, saya belum menemukan ya sejauh ini yang kita ngakses data-data yang udah ada itu. Nah, biasanya orang kan bikin dia menyimpan privasinya sendiri buat data yang mereka bikin ya. Cuman kalau pengen akses datanya, data-data IoT mungkin lewat platform lain ya. Kalau di Flex IoT belum, nggak ada sih. Karena tujuannya sendiri sih emang buat ini, kita bikin device sendiri, terus kita manage device yang kita punya melalui sebuah platform gitu. Sehingga kita bisa tawarkan berbagai macam solusi dengan platform manage device ini gitu. Cuma kalau pengen open data kita ya sejauh ini saya belum menemukan sih. Oke. Kalau di beberapa kampus di Australia itu, saya lihat di Curtin University itu sebenarnya ada open lab, tapi nggak tahu datanya bisa diakses atau enggak ya. Oke, yeah. Nah, mungkin kalau dari pertanyaan tadi udah semua sih ya yang saya lihat. Dari saya terima kasih yang telah hadir hari ini. Nah, mohon maaf jika ada salah-salah penyampaian ya, dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semua.